Sepak bola di Bandung bukanlah sebuah pilihan hiburan yang kasual. Di kota ini, sepak bola mengalir bersama denyut nadi harian, berkelindan dengan harga diri regional, dan bermuara pada satu nama. Persib. Ketika seorang pemain memutuskan untuk mengenakan jersey biru ini, ia tidak sedang menandatangani kontrak pekerjaan biasa. Ia sedang sepakat untuk memikul ekspektasi dari jutaan kepala yang menolak kata kalah. Tekanan ini bersifat absolut dan statis. Ia tidak peduli seberapa besar nama yang Anda bawa dari luar, ia tidak peduli seberapa mahal nilai pasar Anda di atas kertas. Di Bandung, Anda hanya punya dua pilihan, menjadi pahlawan yang dipuja di sepanjang jalanan kota, atau menjadi sasaran kritik yang membuat ruang ganti terasa seperti tempat paling dingin di dunia. Namun, di tengah pusaran ekspektasi yang tidak pernah berhenti berputar ini, ada sebuah ruang sunyi yang jarang terjamah oleh kamera media. Sebuah ruang di mana kestabilan sebuah tim dirawat bukan dengan teriakan atau statistik, melainkan dengan kerendahan hati untuk menekan ego pribadi demi kelangsungan institusi. Untuk memahami mengapa suara dua sosok ini begitu memiliki bobot di dalam ruang ganti hari ini, kita harus menarik mundur garis waktu ke tanggal 7 November, tahun 2014. Malam itu di Palembang, Ahmad Jufrianto dan Imade Wirawan mengukir nama mereka dalam prasasti sejarah abadi klub. Mereka adalah aktor utama dari runtuhnya kutukan puasa gelar selama 19 tahun. Satu orang menepis penalti krusial, satu orang lainnya mengeksekusi bola penentu dengan ketenangan yang luar biasa. Mereka berdua telah berada di titik tertinggi spiritualitas seorang pesepak bola di Indonesia. Mereka tahu bagaimana rasanya diarak di atas rantis. Mereka paham bagaimana rasanya menjadi pahlawan bagi jutaan orang. Legitimasi inilah yang membuat kata-kata mereka hari ini tidak bisa dibantah oleh siapapun di dalam skuad. Ketika mereka berbicara tentang bagaimana cara menghadapi tekanan di Bandung, mereka tidak sedang berteori. Mereka sedang menceritakan apa yang sudah mereka taklukkan. Memasuki era sepak bola modern hari ini, Ahmad Jufrianto dipaksa untuk hidup di antara batas dua dunia yang sangat berbeda. Ia mengemban peran ganda yang sangat jarang terjadi di level tertinggi sepak bola profesional, bertindak sebagai asisten pelatih, sekaligus tetap memegang status sebagai pemain aktif di dalam daftar skuad resmi. Peran ganda ini menuntut elastisitas mental yang luar biasa. Di 1 jam, Jupe harus duduk bersama jajaran pelatih kepala, melihat tim secara dingin, objektif, dan analitis. Ia harus ikut menganalisis kelemahan rekan-rekan setimnya sendiri untuk menyusun strategi terbaik. Namun di jam berikutnya, ia harus melepas jubah analisis itu, memakai deker, dan masuk ke lapangan sebagai pemain. Ia harus kembali menjadi rekan, menjadi kapten yang merangkul pemain di lapangan saat situasi menjadi kacau. Menekan ego sebagai mantan bintang utama untuk menjadi penengah di antara dua faksi fungsional ini adalah pekerjaan psikologis paling melelahkan yang dia jalani sepanjang karirnya. Jika peran ganda Jupe adalah tentang adaptasi taktis, maka perjalanan Imade Wirawan musim ini adalah sebuah bentuk pengorbanan personal yang mutlak. Setelah sempat memutuskan untuk gantung sarung tangan dan mengemban tugas sebagai asisten pelatih kiper, Made sebenarnya sudah berada di zona yang aman. Namun, sepak bola tidak pernah berjalan linear. Ketika pertengahan musim Persib membutuhkan sosok tambahan di sektor penjaga gawang, yang mana sebuah situasi darurat yang mengancam kestabilan seluruh pertahanan tim. Sebuah panggilan darurat dikirimkan kepadanya. Menolak untuk membiarkan rumah yang ikut dibesarkannya runtuh, Made mengambil keputusan besar. Ia menyisihkan rencana personalnya, membatalkan masa istirahatnya, dan turun gunung kembali ke dalam pelukan skuad di pertengahan musim. Ini bukan lagi soal pencapaian finansial atau pembuktian diri. Ini adalah tindakan penyelamatan darurat yang didasari oleh rasa tanggung jawab moral yang mendalam. Saat Persib kehilangan poin di pertandingan, ruang ganti bisa berubah menjadi tempat yang sangat kesepian bagi seorang pemain. Kritik digital mengalir deras tanpa penyaring, menembus dinding-dinding privasi para atlet. Bagi pemain asing yang belum memahami sosiologi kota ini, atau bagi talenta muda yang mentalnya baru saja ditempa, badai kritik ini bisa merusak karir mereka hanya dalam hitungan hari. Disinilah manajemen krisis yang sesungguhnya bekerja. Saat pintu ruang ganti tertutup rapat dari dunia luar, Jupe dan Made bertindak sebagai jangkar spiritual. Mereka adalah orang pertama yang menyerap getaran kepanikan tersebut agar tidak menyebar ke seluruh tim. Dengan memikul beban psikologis terbesar, mereka memastikan bahwa setiap pemain yang keluar dari ruang ganti tersebut tidak membawa rasa takut yang bisa melumpuhkan kaki mereka di pertandingan berikutnya. Keberhasilan sebuah institusi sepak bola tidak diukur dari seberapa lama para legendanya mampu mempertahankan posisi mereka di bawah lampu sorot utama. Keberhasilan sejati ditentukan oleh seberapa sukses para legenda tersebut melakukan alkimia regenerasi, mendidik para penerus agar siap memikul beban sejarah saat waktunya tiba.
Apa yang kita saksikan dari performa Spartan anak-anak muda Persib hari ini bukanlah sebuah kebetulan taktis yang instan. Itu adalah buah dari bimbingan sunyi yang terjadi di lapangan latihan setiap pagi. Jupe yang mengajarkan cara membaca permainan tanpa kepanikan, dan Made yang menanamkan mentalitas tidak boleh menyerah meski gawang baru saja kebobolan. Mereka sedang menyerahkan tongkat estafet nilai-nilai klub secara organik, memastikan bahwa esensi asli dari cara menjadi juara di Persib tetap terjaga di dalam dada generasi baru. Pada akhirnya, trofi-trofi juara yang berhasil diraih akan tersimpan di dalam lemari kaca makelar sejarah, perlahan berdebu dan menua bersama waktu. Namun, standar perilaku, ketangguhan mental, dan kerendahan hati untuk meluluhkan ego pribadi yang telah ditunjukkan oleh Ahmad Jufrianto dan Imade Wirawan sepanjang musim ini akan tetap hidup sebagai cetak biru di dalam ruang ganti. Mereka telah menyelesaikan tugas terbesar yang bisa diberikan oleh sebuah klub kepada legendanya. Mereka tidak hanya menyumbang gelar, mereka telah mengajari generasi penerus bagaimana cara melangkah, bertahan, dan berdiri tegak sebagai seorang pemenang sejati di bawah panji Persib Bandung. Dalam sunyi, di balik layar yang jauh dari tepuk tangan massal, misi mereka telah tunai dilaksanakan. Bagaimana pandangan kalian melihat pengorbanan ganda Jupe dan aksi turun gunung Made Wirawan dalam menjaga stabilitas internal tim musim ini? Tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah.